Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nasya Putri Ciang Ashar. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Negara Oligarki di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit arti dari oligarki. Oligarki diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil masyarakat, baik itu keluarga, kekayaan, atau militer. Sedangkan menurut Profesor Northwestern University, Jeffrey Winters, oligarki dibagi menjadi dua dimensi. Pertama, oligarki memiliki kekuasaan besar secara sistematik, walaupun memiliki status minoritas di dalam komunitas. Kedua, oligarki punya dasar kekuasaan dan kekayaan material yang sangat sulit untuk diseimbangkan dan dipecah. Winters juga membuat 4 tipe ideal untuk oligarki, yaitu oligarki panglima, oligarki pengusaha elektif, oligarki sultanistik, dan oligarki sipil. Ciri-ciri sistem pemerintahan oligarki yaitu yang pertama, kekuasaan dan uang tidak dapat dipisahkan. Kedua, kekuasaan dikendalikan oleh kelompok kecil masyarakat. Ketiga, kesenjangan dan ketidaksetaraan dari sisi materi. Keempat, kekuasaan digunakan untuk mempertahankan kekayaan. Oligarki di Indonesia menurut Winters menjelaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan dengan saat ini. Sedangkan menurut Richard Robinson serta Ferdi R. Hadis di dalam bukunya yang berjudul Reorganizing Power in Indonesia, mereka menjelaskan jika oligarki yang terjadi di Indonesia tidak hilang pasca reformasi, justru oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia. Hubungan oligarki kekuasaan dengan politik hukum terbagi menjadi 3 era. Pada era Orde Lama, kekuasaan Presiden Soekarno begitu kuat sehingga kebijakan politik dan hukum bersumber dari pemikiran beliau. Pada era Orde Baru, lebih menempatkan kekuasaan sebagai subjek hukum. Hukum dibuat untuk kepentingan penguasa dan untuk mengendalikan rakyat. Pada era reformasi, peran rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara mempengaruhi kekuasaan. Rakyat yang berjasa menggulingkan rezim Orde Baru berasal dari aktivis-aktivis reformasi. Sistem perpolitikan di Indonesia terkenal sebagai sistem yang mahal. Kompetisi internal di partai politik, pileg, pilkada, pilpres membutuhkan ongkos yang besar. Hal ini kemudian dianggap menjadi salah satu pintu masuk oligarki yang menjadi pemberi izin politik bagi para politisi ataupun tampil maju dengan kekuatan yang dimiliki. Ini lebih dari sekedar kelembagaan, tetapi sudah menjadi hal pribadi bagi para politisi yang memanfaatkan partai sebagai medium mencari rente. Oligarki dalam demokrasi Indonesia menurut Mahfud MD, dari oligarki melahirkan transaksi, transaksi melahirkan oligarki. Politik oligarki merupakan sistem politik yang membuat pengambilan keputusan penting dikuasai oleh sekelompok elit penguasa partai politik, karena jabatan pemimpin partai politik menjadi rebutan banyak pihak untuk bisa menduduki jabatan pemimpin partai politik dan tidak sedikit yang menggunakan uang untuk meraihnya. Sehingga terjadilah ketidakefektifan dalam pemimpin parpol tersebut, dan partai politik kerap kali gagal dalam mempraktikkan mekanisme demokrasi dan terjebak dalam budaya oligarki. Masalah terbesar di Indonesia adalah hukum dan negara dikesampingkan karena kerancuan di dalam menyatukan pemerintahan dengan negara. Kritik terhadap pemerintah berisiko dianggap pembangkang terhadap negara. Sistem demokrasi Indonesia dijalankan tanpa topangan sistem hukum yang baik, sehingga memberi ruang gerak yang luas bagi oligarki di dalam mengolah proses sistem politik. Di dunia ditemukan bahwa demokrasi tanpa disertai hukum yang kuat dapat berlangsung hingga berdekade lamanya sebelum hukum berhasil menjadi bagian penting dari demokrasi. Kesimpulannya, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi yang di dalam sebagian kekuasaannya telah dikuasai oleh kaum elit. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan yang secara tidak langsung dibuat atas dasar kepentingan dirinya sendiri, sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui dan bahkan merasa resah dengan kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.